adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Senin 20 Februari 2023. Hari biasa pekan yang ke-7. Marilah kita berdoa dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuntunlah kami menuju kepada kebijaksanaan-Mu supaya kami semakin memahami misteri rancangan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 9 ayat 14 sampai dengan 29. Pada suatu hari Yesus bersama Petrus, Yakobus dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang semua dan bergegas menyambut Dia. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang anak, dibantingnya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-murid-Mu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hei kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting di tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api maupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini." Ketika melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hei kau, roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan masukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kamu tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Apa yang dialami para murid ketika Yesus tidak berada di tempat itu? Kemudian
Yesus datang bersama Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Penyakit apakah itu? Epilepsi atau ayan. Penyakit ini merupakan kondisi yang dapat menjadikan seseorang mengalami kejang-kejang secara berulang. Epilepsi bisa menyerang seseorang ketika terjadinya kerusakan atau perubahan di dalam sel saraf otak. Di dalam otak manusia terdapat neuron atau sel-sel saraf yang merupakan bagian dari sistem saraf. Dan orang sakit ayan pada saat serangan suka mencari api atau air. Apa gejala-gejalanya? Lelah, pingsan, mata kosong, bengong, menatap satu titik terlalu lama. Kadang keluar cairan dan mulut berbusa. Tremor atau gemetar, kejang pada sebagian anggota tubuh, wajah, lengan, kaki atau keseluruhan. Kejang yang diikuti oleh tubuh menegang dan hilang kesadaran secara tiba-tiba. Yang bisa menyebabkan orang yang bersangkutan itu tiba-tiba terjatuh. Keseimbangannya tidak ada. Kejang-kejang, amnesia dan depresi, ada kegelisahan dan kebingungan sementara. Bisa juga terjadi kelumpuhan sementara setelah kejang. Sakit kepalanya dan gerakan menyentak tak terkendali pada tangan dan kaki. Itulah gejala-gejala epilepsi. Epilepsi itu dibagi beberapa bagian. Pertama, epilepsi umum. Jenis ayan ini terjadi di kedua bagian otak yang meliputi epilepsi grand mal yang bisa menyebabkan seorang kehilangan kesadaran. Yang menyebabkan tubuh menyentak singkat dan menimbulkan tubuh menyentak berulang-ulang. Kedua, epilepsi parsial, jadi sebagian saja. Jenis ayan ini hanya terjadi pada bagian otak tertentu sehingga menimbulkan gejala yang mungkin mempengaruhi masalah indera, tremor, kejang hanya pada kaki dan jari. Inilah saudaraku terkasih yang dialami oleh Yesus terhadap orang yang sakit ayan dan epilepsi ini. Tentu kalau dalam medis, secara medis diberikan obat. Tetapi dalam kaitan dengan peristiwa Yesus, itu hebatnya Yesus. Yesus menghardik saraf-saraf yang kejang itu dengan otak yang tidak beres itu karena semrawut otaknya, dan dibereskan dengan berkat-berkat berlimpah. Itulah bedanya antara para medis dengan Yesus. Yesus adalah seorang paramedis dan juga seorang healer, penyembuh. Maka kita menjawabnya dengan iman tadi. Bapaknya mengatakan, aku percaya. Karena apa? Yesus melihat bahwa bapaknya tidak percaya. Ujian iman. Jadi dalam peristiwa yang kita dengarkan pada hari ini, bagaimana sikap orang tua ketika menghadapi anaknya sakit. Itulah keayahan atau kebapaan dan keibuan yang luar biasa. Mereka ikhtiar mencari kesembuhan bagi anaknya. Apapun yang terjadi mereka lakukan. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Yang penting anaknya sembuh. Dan setelah mengadakan usaha anaknya sembuh, orang yang bersangkutan berbahagia. Itulah kasih orang tua terhadap seorang anak. Berusaha sebaik-baiknya, menyenangkan, dan juga memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Maka pesan bagi anak-anak, jangan lupa pada waktunya orang tuamu itu juga menjadi tua. Mungkin demensia, tremor,
Ya, mulai penyakit, bisa hipertensi, bisa diabetes, bisa kanker, bisa juga jantung dan sebagainya. Maka perlu dirawat dengan hati yang penuh. Sebagaimana dulu mereka mengurus kita sebagai anak-anak. Dan itu harus ditanamkan di dalam pikiran kita. Karena kadang-kadang kita berpikir begini, Allah urusan siapa? Orang tua memang wajib membesarkan anaknya. Kalau sudah tua ya sudah lewat. Itu artinya apa? Mari undang anak tidak tahu bersyukur dan berterima kasih. Karena itu dalam peristiwa Yesus ini kita diajak untuk melihat bagaimana kita melihat usaha orang tua yang luar biasa. Dan ada hasilnya. Hasilnya adalah untuk kita, di mana kita bisa berjalan sendiri, mengisi hidup kita sendiri, kita sehat. Terima kasih Bapak Ibu sebagai orang tua, dan sebagai anak jangan lupa bersyukur dan berterima kasih, dan berjanji pada waktunya, di hari tua, di hari esok, orang tua juga kita bisa rawat dengan baik. Selamat pagi, Tuhan memberkati.